Itu menjadi permasalahan hari ini yang tidak disadari sepertinya oleh Pak Jokowi. Jadi apa yang disampaikan soal pemberantasan korupsi itu hanya dijadikan komoditas politik untuk meraup suara masyarakat. Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai Presiden Joko Widodo tidak mengetahui kondisi sebetulnya pemberantasan korupsi di tanah air. Karena itu, para peneliti ICW pun menganggap penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi atau IPK di Indonesia bukanlah hal yang mengejutkan. Pernyataan itu disampaikan peneliti dari Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana. Selama 8 tahun kepemimpinannya, Jokowi dinilai tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Kurnia membeberkan Transparansi Internasional Indeks Korupsi Indonesia anjlok dari skor 38 ke 34. Menurutnya hal itu tidak mengejutkan karena bisa dilihat dari pernyataan Presiden Jokowi saat Hari Korupsi Dunia pada tahun 2022 lalu. Saat itu Presiden mengatakan bahwa pemerintah tidak pernah lelah mendukung upaya pemberantasan korupsi. Namun, hanya sebulan setelah pernyataan Jokowi itu, pemberantasan korupsi di Indonesia justru anjlok. Kurnia mengatakan pihaknya sebenarnya sudah memprediksi sejak awal ketika arah pemberantasan korupsi Indonesia semakin melenceng. Karena itu, ia melihat Jokowi tidak memiliki pengetahuan yang cukup soal kondisi sesungguhnya pemberantasan korupsi di tanah air. Peneliti ICW itu menyebutkan bahwa Presiden Jokowi selama memimpin tidak mendukung kebijakan pembatasan korupsi. Kurnia pun menyinggung mengapa Presiden Jokowi baru mendorong 2 undang-undang mendukung pemberantasan korupsi di akhir masa jabatannya. Padahal menurutnya, draft undang-undang ini sudah ada sejak tahun 2012. Dengan pemerintah, KPK hari ini adalah produk politik dari Presiden Jokowi dan Pak Wayan beserta teman-temannya di Komisi 3. Itu menjadi permasalahan hari ini yang tidak disadari seperti oleh Pak Jokowi. Jadi apa yang disampaikan soal pemberantasan korupsi itu hanya dijadikan komoditas politik untuk meraup suara masyarakat, tapi tanpa realisasi yang konkret. Kemudian itu kita lihat folklore 4 poin. Kalau kita lihat data dari IPK itu, ada satu yang menarik, yang terlihat sangat turun, yaitu maraknya korupsi politik di Indonesia. Sejak KPK berdiri dari tahun 2004 sampai 2022, itu kurang lebih ada 1.500 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. 500 diantaranya berasal dari klaster politik, DPRD, DPR RI, maupun kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur. Ini mengartikan apa? Berarti KPK sedang berusaha untuk menekan turun angka korupsi politik. Kalau menggunakan konteks IPK tadi, pemerintah dan DPR harusnya itu memperkuat KPK agar korupsi politik bisa turun. Ini kan kebalik. Justru pemerintah dan DPR yang menghancurkan KPK. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.